Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agni Prastasya Nurita dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya masih menduduki kelas 10, tepatnya di 10 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu startup dan perkembangan startup di Indonesia. Dan saya juga akan memberikan salah satu contoh perusahaan startup yang masih berkembang sampai sekarang dari Indonesia. Yuk simak videonya. Startup. Apa sih itu arti startup? Startup adalah sebuah bisnis yang didirikan oleh satu pengusaha atau lebih yang ingin fokus untuk mengembangkan produk atau layanan yang diyakini para pendirinya dibuat untuk memenuhi permintaan pasar. Sehingga mereka berusaha membuat bisnis mereka menjadi yang tak tergantikan untuk pelanggan. Di sini aku akan memberikan salah satu contoh perusahaan startup di Indonesia yang masih berkembang sampai sekarang, yaitu Traveloka. Traveloka merupakan salah satu perusahaan rintisan atau startup yang berstatus unicorn asal Indonesia yang mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket kereta api, bus, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata. Perusahaan Traveloka ini didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Ide membuat perusahaan ini pertama kali muncul pada saat Ferry Unardi kebingungan atau mengalami kesulitan dalam pemesanan tiket pesawat, terutama di saat dia ingin pulang ke Padang dari Amerika Serikat. Menurut Wikipedia, pada awal konsepnya Traveloka berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket di berbagai situs lainnya. Tetapi pada pertengahan 2013, Traveloka ini kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat di mana pengguna dapat melakukan pemesanan tiket di situs resminya. Pada bulan Maret 2014, Ferry Unardi menyatakan bahwa Traveloka segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel telah tersedia di situs Traveloka. Nah, di sini aku akan jelasin tentang latar belakang perusahaan Traveloka. Latar belakang yang pertama adalah pengalaman pribadi saat Ferry hendak pulang dari Amerika ke Padang. Yang kedua adalah di saat Ferry Unardi kesulitan menemukan tiket dari Indianapolis. Yang ketiga, website penyediaan tiket pesawat tidak memberikan layanan yang memuaskan. Dan yang keempat, penggunaan internet di Indonesia meningkat cukup pesat. Yang kelima, tech startup pada bidang travel cukup menguntungkan di Indonesia. Dan yang keenam, memudahkan orang-orang dalam berpergian. Nah, tujuan dari perusahaan Traveloka ini adalah membantu orang sebagai mesin pencari tiket pesawat dan reservasi hotel. Produk dan layanan yang tersedia di perusahaan Traveloka adalah yang pertama, reservasi tiket pesawat, kedua, reservasi kamar hotel secara online, ketiga, reservasi alat transportasi lain seperti kereta, bis, bahkan rental mobil. Yang keempat, selain lewat website, akses Traveloka juga mudah karena sudah tersedia dalam aplikasi yang bisa diunduh di iOS maupun Android. Yang kelima, 40 macam metode pembayaran yang dapat dipilih sesuai dengan selera. Yang keenam, reservasi secara online yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang ketujuh, kita tidak akan kehilangan e-tiket karena sudah tersimpan di dalam akun aplikasi Traveloka yang Anda miliki. Lalu di sini aku akan membahas tentang strategi pemasaran pada saat pandemi COVID-19. Strategi pemasaran perusahaan Traveloka di tengah pandemi COVID-19 adalah 1. Inovasi dengan melakukan flash sale live streaming. Kedua, epic sale, diskon hingga 80%. Ketiga, online check-in demi keamanan dan meminimalisir kontak. Yang keempat, kenyamanan pembayaran saat sampai di hotel. Yang kelima, buy no stay later, yaitu konsumen membeli voucher dan dia mengatur sendiri kapan dia ingin stay. Yang keenam, kemudahan dalam reschedule. Yang ketujuh,
Traveloka Clean Accommodation dengan protokol kesehatan yang ketat. Prinsip Traveloka User-Centered Design atau USD adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Prinsip User-Centered Design yang diterapkan adalah 1. Fokus kepada pengguna. 2. Desain web yang menarik. 3. Fitur dan fungsi yang menarik dan berjalan dengan baik. 4. Metode pembayaran yang beragam. 5. Layanan Traveloka yang beragam. Lalu di sini aku akan membahas tentang permasalahan yang pernah dialami oleh Traveloka. Yang pertama, banyak maskapai penerbangan yang tidak bersedia bekerjasama dengan Traveloka. Yang kedua, kasus pemboikotan aplikasi Traveloka. Yang ketiga, penurunan jumlah pesanan tiket akibat refund atau reschedule, apalagi di era pandemi. Lalu di sini aku akan membahas tentang pencapaian yang sudah dicapai oleh Traveloka. Yang pertama, situs pemesanan hotel dan tiket murah pesawat nomor 1 di Indonesia berdasarkan Comscore tahun 2013. Yang kedua, Flight Ghost Agent Garuda Indonesia dengan performa terbaik tahun 2014. Yang ketiga, Top Brand Award 2015 dengan 2 kategori, yaitu situs online booking tiket pesawat dan situs online reservasi hotel. Selanjutnya, Top Sky Agent, Red Diamond Award Bangkok dan Central Thailand 2015 oleh Thai Air Asia, dan aplikasi terbaik di Google Play pada tahun 2015. Selanjutnya ada 2 Platinum Awards dari IDEA pada 1 Desember 2016. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan mengenai startup dan perusahaan Traveloka. Untuk kesimpulan yang kita dapat ambil dari salah satu startup di Indonesia yaitu perusahaan Traveloka adalah harus selalu konsisten dalam menghadapi apapun dan jadikan kesalahan-kesalahan itu menjadi pelajaran untuk kita dan jangan gampang menyerah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.